Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di IMC Toons Channel. Dan pada kali ini, kami kembali menjelaskan sesuai dengan permintaan kalian, yaitu menjelaskan tentang tatanan si 6 part 2, setelah Ragnarok terjadi. Sebelumnya, kami dari IMC Toons Channel memohon maaf karena tidak dapat membuat video dengan cepat, dikarenakan kondisi kami yang mempunyai kewajiban lain, yaitu kuliah. Dan juga salah satu dari kami sedang menjalankan skripsi nih. Doain ya teman-teman, biar teman kami cepat sarjana. Hehe. Oke, kita tidak usah basa-basi lagi, langsung saja ke pembahasannya. Let's go! Seperti biasa, sebelum bahas per karakter, kita bahas dulu latar belakangnya terlebih dahulu. Si 6 setelah Ragnarok berisikan para petarung yang di angkatan Morrijin seperti Dewi Han, Mirayo, Elpio Park dan menduduki posisi si 6 karena kekuatan yang sangatlah kuat. Dan kemana si 6 yang dulu? Hanya tersisa 2 orang, yaitu Du Si Kim dan Mubong Park yang bertahan hidup setelah Ragnarok berlangsung. Mubong melepas si 6 dan menjadi presiden dunia. Dan Du Si Kim melepas gelar si 6 setelah kalah dengan eksekutif Q. Sekarang si 6 setelah Ragnarok adalah orang yang baru semua. Dan menurut gua si 6 ini sekarang jauh lebih kuat. Oke, sekarang karena udah gue jelaskan latar belakangnya, kita langsung aja yuk ke pembahasan per karakter. Yang pertama, eksekutif O. Menurut gue pribadi, eksekutif O adalah si 6 terlemah pada saat setelah Ragnarok. Kalau menurut kalian gimana nih? Tapi tidak masalah kalau dia lemah atau tidak, karena yang terlemah di antara para monster tetap saja dia adalah seorang monster juga pastinya. Untuk kekuatannya sendiri, eksekutif O ini adalah peminjam kekuatan, yaitu naga. Pada awalnya, eksekutif O hanya mempunyai 1 ekor naga, yaitu naga merah. Setelah Ragnarok, eksekutif O mendapat naga hitam. Dan untuk kekuatannya sekarang adalah yang paling kuat di antara eksekutif pada saat ini. Eksekutif O masih menjadi pengikut setia Mubong Park walaupun Mubong melakukan pengkhianatan terhadap Morrijin. Tapi eksekutif O tetap loyal terhadap Mubong Park. Yang kedua, eksekutif Q. Dia adalah si 6 yang paling baru setelah perang 17 tahun lalu terjadi. Setelah mengalahkan Du Si Kim dalam pertandingannya ke-10 atau ke-11, gue juga lupa pokoknya. Si Q ini baru menang sekali dari sekian pertandingan lah. Dan teruntuk kekuatannya sendiri, eksekutif Q adalah peminjam kekuatan Joker atau badut. Untuk kekuatannya sendiri gue juga gak terlalu ngerti banyak ya. Yang gue tahu jurus andalannya itu mengembalikan serangan lawan berkali-kali lipat. Koreksi nih kalau gue salah. Eksekutif Q ini termasuk karakter favorit gue. Karena memang dia setelah perang usai, dia sudah tidak menjadi bawahannya Mubong Park dan menjadi pengusaha sukses dan mempunyai istri juga. Mungkin karena capek perang dia pengen punya kehidupan biasa kali ya. Dan yang paling mengejutkan lagi adalah si eksekutif Q ini adalah keturunan langsung dari si badut ini. Jadi si eksekutif Q ini bisa mengeluarkan seluruh potensi peminjam kekuatan badut atau Joker ini. Yang ketiga, Su Jin Lee. Karakter ini awalnya adalah karakter antagonis dalam serial ini. Karena pada awalnya latar belakang si Su Jin Lee adalah seorang menteri dari organisasi Nox. Untuk kekuatannya sendiri dia adalah sang kunci dan tidak usah dipertanyakan lagi ya. Sudah pasti dia sangat kuat. Ditambah lagi dia menguasai bela diri taekwondo Korea Utara. Jadi ini orang udah peminjam kekuatan plus petarung sejati. Untuk kekuatan peminjam sendiri yaitu kotak Pandora. Dan dalam serial ini kotak Pandora memiliki kekuatan berupa bisa memberikan penyakit dan bisa menghilangkan peminjam kekuatan, dan lagi Pandora sendiri mempunyai jubah Pandora. Jadi emang sakti banget ini peminjam kekuatan ya. Dan sekarang Su Jin Lee menjadi pemimpin dari gerakan anti pemerintah Balhae. Su Jin Lee mengurus anak-anak untuk menanggung rasa bersalah karena gagal menjaga kunci di tangan dia.
Alhasil potensi manusia menjadi lebih hebat. Tetapi bagi anak-anak banyak yang tidak bisa bertahan dan banyak yang mati. Yang keempat, Ilpio Park. Setelah menjadi rival Morigin, Ilpio Park setelah 17 tahun berlangsung dia menjadi seorang yang taat peraturan. Bahkan pada panel awal setelah time skip 17 tahun setelah Ragnarok, si Ilpio ini sedang menjalani sidang karena si Ilpio Park dituduh musuh para manusia dan membantu setan dalam perang 17 tahun berlangsung. Ilpio Perang lebih memilih memerangi Mubong Park dari dalam atau dari jalur politik ketimbang memerangi secara langsung. Karena menurut dia Mubong Park sudah mengikat hati rakyat. Jadi ini menjadi alasan mengapa Ilpio Park masuk menjadi seorang eksekutif. Teruntuk kekuatannya sendiri, si Ilpio ini adalah sama seperti si Sujin Lee. Dia adalah si kunci dan juga petarung sejati dengan sebutan bela dirinya adalah Shamshu Taegyeon. Memang rada susah sih penyebutannya. Untuk kekuatan kunci itu sendiri adalah rubah ekor 9. Ya basically sama kayak Naruto lah ya, semakin banyak ekor yang digunakan maka dia semakin kuat. Dan dia juga mempunyai kekuatan dari pemimpin langit ke-6 yaitu Patril, seekor macan sangat besar. Dan di ending memang si Ilpio Park menjadi kandidat the next presiden dunia selanjutnya. Yang kelima, Mirayo. Mirayo menjadi si 6 karena memang dia memegang pedang Tathagata dan mampu menebas siapapun. Bahkan seorang si 6 Sujin Lee saja mengakuinya. Teruntuk latar belakangnya sendiri, mengapa dia bisa menjadi si 6 tentu saja pasti karena kekuatannya. Dan dia adalah orang yang mewarisi kekuatan fisik Kaisar Giok. Tetapi Mirayo ini memang kehilangan ingatan dan dikontrol oleh Mendeoksang untuk mencapai tujuannya. Tetapi pada akhirnya Mirayo tersadar dikarenakan bertarung dengan Dewi Han. Dan dia mampu menyadarkannya dari pengaruh Tam dan Mandeoksang. Mirayo juga mewarisi banyak hal yaitu menjadi ketua tunawisma dan mendapatkan sebutan penyihir dari barat. Yang keenam, Dewi Han. Disebut-sebut dengan si 6 yang paling kuat dan gua pun sependapat karena yang kita tahu setelah Dewi Han mendapat kebijaksanaan dari Kaisar Giok, dia mampu mengalahkan semua anggota dari langit kedua serta mampu mengalahkan Zeus. Dan sekarang setelah time skip 17 tahun sudah pasti si Dewi Han ini sudah sangat bertambah kuat. Yang kita tahu dia mengalahkan eksekutif tim Latin bahkan mungkin hanya mengeluarkan sekitar 10% kekuatannya saja. Untuk kekuatannya sendiri, Dewi Han adalah peminjam kekuatan Haithai dan mewarisi pikiran Kaisar Giok dan mampu mengontrol gravitasi. OP parah lah ini orang. Dan si Dewi Han ini adalah pemimpin Nox model baru dan mempunyai tujuan yang berbeda, yaitu mencari Morigin dan menjatuhkan Mubong Park serta menyadarkan Mirayo. Memang terkesan egois dengan kekuatan itu, harusnya Dewi Han mampu mempunyai tanggung jawab yang lebih dong, dan malah memilih untuk menggunakan kekuatannya dengan tujuan pribadi dia. Tetapi memang seperti itu seorang Dewi Han. Dan dia juga mendapat julukan si bijak dari timur. Bonus. Ya, seperti biasa, tidak afdol rasanya membahas si 6 setelah Ragnarok kalau tidak membahas si Raja Monyet ini. The real pahlawan perang yang sesungguhnya, yaitu Jaechon Daeseong atau yang kita tahu adalah Morigin. Setelah yang kita tahu bahwa si Mori setelah mengalahkan setan Triple Six dan menjadi pemimpin langit, serta membuat perjanjian untuk tidak saling mengganggu, tidak disangka Mubong mengkhianati Morin dengan membunuh Taijinjin dan mencoba membunuh Morin dengan cawan suci. Alhasil Mori pun tidak bisa menggunakan kekuatannya secara maksimal, bahkan setelah time skip sekalipun. Dan pada akhirnya Mori bertemu dengan Dewi Han melanjutkan tujuan dia yaitu memerangi Mubong Park dengan memasuki turnamen Go dan berpura-pura menjadi Mori. Dan tetapi yang kita tahu akhirnya ketahuan juga identitas Mori. Dan sekali lagi mereka berperang walaupun bukan perang besar juga sih.
Ya cukup sekian lah pembahasan singkat dari gua. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan gua dalam menjelaskan, mohon komen di kolom komentar ya. Dan bagi kalian yang suka video ini, silahkan pencet tombol like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya ya, supaya kalian bisa tahu kalau kami upload video. And see you again, goodbye.